Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan ini hari ketiga aku di Jogja. Jadi pagi-pagi seperti biasa emak-emak gitu ya, kerjaan sejatinya yaitu beres-beres. Nah, biarpun ini di rumah mbak aku, tetap ya aku tuh namanya sapu-sapu, kadang cuci piring ataupun bantu-bantu sedikit untuk rumah kakak aku itu nggak apa-apa ya, karena di sini juga kan aku ngerepotin banget gitu namanya. Lumayan aku lama di Jogja, sekitar 4 harian, dan ini hari ketiga. Jadi ini aku selagi kakak ipar aku atau mbak aku lagi siap-siap untuk mau masak. Ini mbak ipar aku kebetulan nggak tahu ini lagi kemana, ini lagi ke warung atau lagi mana. Jadi aku bantu sapu-sapu dulu aja. Nanti kalau setelah udah di dapur, biasanya sih aku suka bantuin, entah bantuin ngobrol, entah bantuin siap-siapin masakan, pokoknya kayak gitu. Intinya sebenarnya mbak aku yang masak kalau di sini ya. Nah, gimana nih, mungkin sebagian teman-teman YouTube aku ataupun kalian teman-teman online udah pada balik ke Cikarang, atau bukan ke Cikarang ya, maksudnya ke tempat rumah masing-masing dari mudik kemarin. Cuma sebenarnya aku juga udah pulang sih ke Cikarang. Cuma ini ada beberapa video lagi yang di Jawa. Karena liburan kali ini atau lebaran kali ini aku lumayan lama, sekitar 12 hari aku ada di Jawa, dan 4 hari ini tuh ada di Jogja gitu. Maksudnya 12 hari itu 12 Jogja, jadi lumayan lama, dan lumayan juga aku punya stokan video, dan ada beberapa juga yang belum diedit gitu. Jadi ya udah, maafin, jadi vlognya masih sekitaran lebaran, gak apa-apa ya. Nah, ini tadinya aku mau sapu-sapu untuk halaman depan rumah, tapi ternyata Pak Su udah ngeduluin untuk nyapu-nyapunya. Jadi ya udahlah, kita videoin aja. Ini Pak Su lagi rajin banget nih. Karena bingung ya, kita tuh mau ngapain. Ini kan bukan rumah kita, daerah kita. Kalau misalnya daerah kita kan tahu kita mau ngerjain apa-apa. Tapi kalau ketemu orang kan nggak enak, cuma duduk-duduk atau kayak gimana. Lagian selagi olahraga aja lah, buat olahraga kita. Nah, ini Pak Su aku suruh dia jadi tukang es Nescafe ya. Coba ya, pantas kagak pantas ya jajan itu kan. Ya, ayo jadi tukang itu deh. Kopi. Kopi. Tapi masih bagus-bagus ya gerobaknya ya, baru ya. Ban aja masih pada hitam-hitam banget. Nah, jadi ini gerobak Nescafe ini atau sepeda Nescafe ini tuh kayak kerjaan part time gitu. Keponakan aku ini, anaknya mbak aku kan lulus kuliah gitu ya. Jadi banyak di sini ya anak-anak kuliah, karena emang Jogja ini kan kota pelajar ya. Jadi banyak banget mahasiswa kerjaan part time kayak gitu. Nah, selagi lebaran itu selama seminggu keponakan aku itu jualan Nescafe yang ada di Gembira Loka atau Bonbin ya. Itu tuh harganya murah banget, kemarin pas jual itu 5.500, sedangkan aku lihat di minimarket itu sekitaran udah 8 atau 10 ribuan. Aku nggak tahu harganya murah banget kayak gitu, cuma emang disuruhnya seperti itu gitu ya. Jadi nanti setelah seminggu itu mereka akan balikin lagi untuk sepedanya, dan mereka ya kayak keponakan aku juga itu nanti bakalan cari kerjaan lagi part time yang lain. Nah, gimana ya, kayak keponakan aku itu lulusan lumayan sih, dia lulusan jurusan kalau nggak salah arsitek. Dia udah lulus tahun kemarin alhamdulillah, tapi belum menemukan kerjaan yang benar-benar serak di hati dia mungkin ya, atau kayak gimana, belum cocok lah. Tapi mudah-mudahan dia mendapat kerjaan yang terbaik ya, karena dia juga anaknya pinter banget, pinter gambar, desain pokoknya. Jadi kalau teman-teman mau digambarin nih atau kayak gimana, bolehlah request ke nomor kontak aku, nanti aku cantumin ya. Khususnya untuk daerah Jogja nih, pasti nanti bakalan aku rekomendasiin banget untuk gambaran keponakan, karena beneran bagus-bagus banget ya. Aku juga sebenarnya pengen ya bisa aja dia gambarin, cuma kan aku balik lagi dananya. Ya kayak gitu. Nah, tadi aku juga udah makan itu, masaknya tadi kakak aku itu masak ayam sama tempe. Di pagi-pagi tuh aku dipotongin ayam kampung, jadi buat disemur gitu, karena
nanti sore atau besok pagi itu kayak adik ipar aku yang dari Gunung Kidul bakalan turun gitu ya ke Jogja. Tadinya sih hari ini aku mau ke Gunung Kidul nih, tapi nggak jadi karena katanya macet banget dan emang cuacanya juga panas banget. Terus kata adik ipar aku, niat aku kan emang mau ke Gunung Kidul itu mau ketemu sama mertuanya adik ipar aku ya, Mbah, karena dia sering banget ngundang aku untuk main ke Gunung Kidul. Tapi katanya mbahnya juga lagi sibuk banget, lagi rewang-rewang gitu untuk yang banyak hajatan. Jadi kayaknya nggak bisa untuk nemenin full. Jadi ya udah nanti adik ipar aku aja yang bakalan ke rumah mbak aku yang di Jogja. Jadi aku cuma titip salam aja. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Nah kali ini daripada kita nggak kemana-mana, kata kakak ipar aku, mendingan kita jalan-jalan. Di sini aku diajak untuk ke Ledok Sambi. Aku kurang medok kalau untuk ngomong kayak gitu ya, karena aku memang bukan orang Jawa. Sebenarnya kalau orang Jawa kalau ngomong tuh medok gitu loh, enakan didengarnya Ledok Sambi gitu ya. Ini tuh sekitaran kalau nggak macet ini 20 menitan kalau kata keponakan aku yang kecil ya. Nah tapi karena kemarin emang cuaca panas banget, lemes gitu ya. Ini tuh baru jam berapa ini? Jam 9 lewat, tapi udah panas banget. Terus kebetulan agak sedikit macet, ramai gitu ya. Jadi kita harus agak pelan-pelan. Apalagi aku kalau naik motor itu rewel banget ke suami aku. Jangan kenceng-kenceng lah, jangan kayak gini-gini kayak gitu pokoknya. Rada-rada gimana gitu pokoknya di hati tuh kayaknya yang takut aja gitu. Dan seperti biasa kalau di Jogja ini banyak banget lampu merah dan kita harus mentaati ya. Ini beneran di sini tuh tertata banget gitu menurut aku ya, kayaknya rapih gitu. Dan maaf ya kemarin videonya aku tuh salah ya kalau untuk masalah yang jamur impor atau ekspor gitu. Maaf ya, maklum. Udah lupa gitu mah pelajaran deh pokoknya. Lagian kalau lagi pas belajar aku kadang suka nggak nengetin gitu deh. Ya udah lupain. Dan ini perjalanan aku. Jadi lagi pas perginya sekitaran hampir 25-30 menitan gitu. Tapi pas pulangnya itu aku hampir 1 jam. Karena apa? Karena pas pulangnya dari jalan-jalan kita tuh mampir lagi, tadinya mau ke Gunung Merapi. Jadi lumayan lama, lebih nanjak lagi, lebih naik lagi. Ini semakin ke atas dari tempat rumah kakak ipar aku ke tempat rekreasi ini apa ya, anginnya itu semakin dingin. Mungkin ini udah mau kayak arah ke arah puncak gitu ya, puncak Gunung Merapi tepatnya. Jadi anginnya tuh enak banget, biarpun panas tapi tuh anginnya kayak mau hujan, tau nggak? Kayak dingin gitu. Nah ini kayak gitu, jadi enakan sepanjang jalan tuh kayaknya biarpun panas tapi angin yang bikin sejuk ya. Karena ini semakin ke tempatnya ini semakin menanjak, kalian bisa lihat sendiri, jadi makin tinggi aja gitu. Karena kalau nggak salah sekitar 10 menitan lagi atau 15 menitan lagi itu ke tempatnya Kaliurang apa ya yang masuk ke sana. Itu tuh Gunung Merapinya tuh udah kelihatan banget gitu. Sebenarnya bagus, pengen banget gitu ngelihat Gunung Merapi sedekat itu. Cuma sayang Gunung Merapinya kemarin cuacanya kurang mendukung, itu penuh full ditutup awan. Jadi nanti aku bakal ngeliatin videonya cuma kelihatan sedikit aja untuk bagian sisi-sisinya. Nah ini kita udah sampai ke Ledok Sambi. Jadi seperti ini ya kalau di tempat kayak Jawa-Jawa gitu, tempat rekreasinya kita nggak nyangka gitu. Ini kayak cuma sebuah kayak perkampungan, tapi di dalamnya ada tempat rekreasi yang bagus kayak gitu ya. Nah ya kayak waktu lagi tahun atau 2 tahun yang lalu ya, aku tuh waktu itu ke tempat pemandian juga. Itu tuh sama gitu kayak perkampungan, kayak ibaratkan kalian misalkan jalan ke perkampungan terus ke tempat mbah aku gitu. Nah mbah aku kan kayak kampung gitu. Nah udah rekreasinya seperti itu aja, tapi bagus-bagus. Dan yang bikin aku seneng itu kalau di sini atau kalau di Jawa itu tuh kayaknya murah-murah gitu ya. Jadi di sini aku cuma bayar 3.000 aja itu udah masuk. 3.000 semua loh ya. Jadi untuk satu motor itu 3.000. Terus tiket masuknya nggak ada, udah cuma tiket parkir aja kita udah masuk. Paling kita jajan di sana. Emang katanya nggak boleh bawa makanan untuk di sini. Jadi harus jajan di dalam sini. Tapi harganya menurut aku lumayan relatif murah sih. Kayak menunya paling cuma ada pop mie, tapi ada ayam bakar juga, pokoknya banyak. Cuma harganya menurut aku lumayan terjangkau, ada tempe mendoan, teh, kayak gitu doang sih. Untuk harga menu-menunya itu ya sekitaran kayak tempe sama teh itu udah sepaket 20.000, terus lebihnya cuma 8.000, 4.000, pokoknya masih murah-murah deh.
Iya ya. Mas Neji, Flying Fox, Mas Neji. Mau naik flying fox nggak? Kok nggak mau nah? Si itu Arjun mau nah? Nah, Arjun mau nah? Naiknya sama siapa? Harusnya nggak mau. Sudah. Tapi aku kan tinggi sedene sih. Mbak, tiketnya berapa tadi? Hah? Tiket berapa? Tiket apa? Masuk? Nah itu. Enggak, tadi kita masuk. Nggak ada lah. Gambar sukarela. Enggak ada. Sama ada kotak. Jadi yang bayar paling makan doang gitu. Iya, beli makan sendiri. Sama anak kecil bisa tuh. Iya. Jadi pengen loh. Cuma kan? Iya. Neji nggak mau, Neji mah udah pengen beka kali no dia mah no. Monyong jatuh be. Berat. Nih yang pendek nih. Mana? Ini. Oh, enak mana tadi no tinggi. Tuh. Dekat kalau ini. Nah jadi itu jalur pas masuk ke Ledo Sambinya itu tuh pertama kita disajikan untuk flying fox. Jadi naiknya itu emang kita yang tadi di atas ya. Jadi pas untuk ke kalinya kalian bisa lihat sendiri tuh tadi lumayan gitu ya. Untuk turunnya sih masih nggak apa-apa lah. Mungkin nanti untuk naiknya itu lumayan banyak, harus banyak nih tenaganya karena emang agak ke atas. Jadi lumayan olahraga kaki ya, otot kita. Nah ini seperti kayak gini, jadi kalinya tuh sebenarnya ya kayak mbah di rumah, cuma ini lebih kecil dan banyak bebatuan gitu. Kalau mbah kan bebatuannya dulu zaman dulu aku lagi baru nikah sama suami aku, ini banyak batu kayak gini, cuma sekarang udah tinggal sedikit. Tapi kalau untuk jernihnya sih sama aja, karena ini kan emang dari gunung juga. Tapi kalau untuk lumayan air banyaknya itu di rumah mbah lebih besar ya, dan lebih luas aja kayak gitu. Ini cuma kayak kali kecil gini aja ya, lumayan lah untuk rekreasi anak-anak. Sebenarnya tempat mbah juga katanya mau dibikin untuk tempat wisata kayak gini. Jadi di mbah kan ada juga puncaknya lagi tuh di atasnya, aku bilang air gunung gitu. Nah itu nanti bakalan ada, cuma dengar-dengar yang aku kemarin tanya untuk ke pengurus-pengurus kayak gitunya kan masih saudara suami aku gitu ya, itu kayak kendala dari untuk kerjasamanya sama desa kayak gitu, agak susah. Walaupun misalkan udah deal nanti bakalan ada tempat rekreasi ya, mudah-mudahan aja, aku doain bakalan jadi ya, karena deket banget gitu sama rumah mbah kayak gitu kan, dan mungkin bakalan nyambung untuk ke kali mbah. Oke, ini udah ya, kita jalan-jalan lagi. Ini Neji udah langsung sama Arjun itu langsung terjun ke kali seperti biasa lah, mereka mah kali udah nggak bisa deh namanya diganggu gugat. Nah untuk aku di sini aku udah ini nyewa tikernya aja, ini aku ngambil 2 itu seikhlasnya, terserah kalian mau ngasih atau mau nggak, tapi ya nggak mungkin kan nggak. Tapi sini aku ngasih, jadi nanti taruh ke kotak amal aja. Terus ini langsung aku mau pesen makanan. Nah ini keponakan aku Mbak Sisin sama temennya lagi mau pesen. Aku duduk aja, terus nanti kita bakalan makan bareng-bareng. Di sini aku tadi pesennya ada popi, terus ada tempe, ada teh, cuma kayak gitu-gitu sama kopi. Kayak gitu aja sih untuk makanan beratnya ya, nanti pulang dari sini biasanya. Dan ini suami aku ngajakin pengen flying fox ya, jadi selagi Neji lagi anteng nih mainan di sini, kebetulan ada mbak aku juga, nanti bakal dititipin, nanti kita bakalan main untuk flying fox. Sebenarnya aku takut sih, tapi coba dulu deh. Nah ini kita lagi antri, tapi lumayan cepet sih untuk antrinya. Untuk tiket flying fox ini 25.000 ya.
Oke, main-mainnya udah. Sekarang ini aku mau lanjut ngeliatin anak-anak. Dan sambil ngeliatin anak-anak lagi, tapi Pak Sui lebih tepat yang ngeliatin ya. Ini aku bakalan ajak kalian untuk keliling ke Ledok Sambi. Jadi seperti ini wahananya. Jadi selain ada flying fox, ini ada mandi kali, dan ini tempat untuk kayak tempat istirahat kita gitu, kita terserah gitu ya. Itu ada yang tenda-tendaan, itu mau di situ kayak kemah. Jadi di sini juga dulunya tempat perkemahan juga ya. Dan ini aku ajak kalian, jadi di situ ada kayak perahu-perahuan, dan itu tempat musolahnya tuh yang tadi di bawah itu yang ada kayak seng gitu. Itu WC-nya dan tempat air wudhu juga ada. Dan ini kayak tempat untuk kayak yang buat main tembak-tembakan gitu loh, sama memanah yang di sini ada. Terus yang sampingnya kayak ada pemancingan gitu. Nah ini aku kasih lihat, ini untuk tempat kayak wahana berburu gitu ya. Jadi tembak menembak ini di sini aku nggak tahu ini tiketnya berapa karena kemarin nggak coba. Karena anak-anak lebih sukanya di kali gitu mainnya, ya udah karena ini kan jalan-jalan memang khusus untuk mereka ya. Jadi ya udah kita tungguin aja. Tapi seperti inilah wahana yang ada di Ledok Sambi. Sebenarnya kayaknya masih banyak lagi, tapi aku nggak keliling banyak banget gitu ya. Dan aku tahu kayaknya cuma ini aja sih. Jadi ini ya tempat memanah, terus kayak main berburu-berburan gitu, kayak main perahuan, mandi kali kayak gini nih. Terus ada flying fox juga, dan ini mungkin kayak bisa juga kali ya untuk perkemahan karena emang ada tenda-tenda seperti itu sih. Nah ini aku di tempat saung-saungan seperti ini untuk nungguin Neji mainnya karena memang panas banget ini. Ini udah siang sekitaran jam 12:30 atau jam 1 ini kita udah mau udahan, tapi di sini juga masih makan lagi. Kita keluarnya itu kalau nggak salah jam 2 udah keluar dari Ledok Sambi. Oke, ini saatnya sekarang aku mau pulang, tapi ternyata pas udah di parkiran mbak aku itu ngajakin aku untuk ke Kaliurang. Tadinya dia yang mau ngajakin untuk naik jeep, tapi ternyata harga pas lebaran itu mahal banget. Itu biasa sekitar hari biasa itu 200, ini bisa sampai 500.000 untuk satu jeep. Itu biasanya satu jeep itu 4 orang. Jadi kita memutuskan udah nggak usah aja naik jeep karena sayang ya. Jadi tadinya itu mbak aku tuh ngajakin aku untuk keliling sekitaran Gunung Merapi. Jadi kayak ngelewatin sungai, ngelewatin yang lembah-lembah gunung gitu. Pokoknya nanti kelihatan banget, cuma sayang ya kayaknya kalau dipikir lagi. Dan ini aku menuju untuk yang pas ke jeepnya. Jadi aku tunjukin nih perjalanannya. Itu Gunung Merapinya juga kalian bisa lihat sendiri. Itu tuh besar banget. Ya Allah, sayang banget cuacanya nggak mendukung. Itu tuh gunungnya ketutupan awan, sayang banget ya, padahal itu dari bukit yang kayak gunung itu. Nah yang aku tunjuk ini nanti, nah ini nih, ini tuh Gunung Merapi katanya. Aku sih nggak tahu ya, tapi kalau kata keponakan aku iya itu Gunung Merapinya. Nah di situ kan kayak ada tol, bukan tol ya, apa sih itu, masuk untuk ke Kaliurang. Nah itu nanti ke atasnya lagi tuh ke Gunung Merapi. Nah itu baru ke bagian selisih gunungnya kelihatan sedikit aja yang nggak ketutupan yang aku tunjukin ini nih, tapi selebihnya itu ketutup awan, sayang banget ya. Padahal kalau misalkan seandainya nggak ketutupan, dari sini juga itu kelihatan banget Gunung Merapi. Kayaknya indah banget gitu dilihatnya, bisa ngeliat langsung deket kayak gini. Aku tuh udah seneng, padahal ini belum terlalu deket ya, mungkin kalau lebih deket lagi tuh lebih indah lagi gitu ya. Biasanya kan aku ngeliat cuma kayak di TV-TV, di YouTube, tapi ini aku ngeliat langsung, ini juga aku udah seneng banget. Nah ini jeep-jeepnya tuh, jadi ini biasanya keliling kayak sekitaran Merapi, tapi sayang udah ya kita lewat aja karena eman-eman uangnya, ya Allah. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan terus ngikutin vlog-vlog aku. Mungkin nanti vlognya bakalan masih sekitaran Jawa. Assalamualaikum.